Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-Bapak Direksi PT Bank Rakyat Indonesia beserta Ibu, yang kami hormati keluarga besar PT Bank Rakyat Indonesia seluruh Indonesia, dan kaum muslimin peserta kuliah duha, pengajian duha Bapkes BRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari yang sangat berbahagia ini. Kita dapat bersilaturahim melalui Zoom Bapkes BRI dan insya Allah disiarkan secara langsung melalui YouTube Bapkes BRI. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita pada pengajian duha hari ini insya Allah memberikan makna dan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta hubungan silaturahim kita keluarga besar PT Bank Rakyat Indonesia. Hari ini insya Allah adalah hari yang spesial bagi kita karena kita akan mengkaji sebuah tema yang barangkali semua kita butuh, yaitu sebuah kekuatan tauhidan kita kepada Allah. Nanti kita akan dipaparkan bagaimana cara kita mempertahankan dan memperkuat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di tengah-tengah situasi seperti saat ini kita masih dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama kita nanti insya Allah akan hadir Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Amin Sima sebagai narasumber kita, dan mungkin perlu kami sampaikan bahwa insya Allah 15 menit sebelum berakhir kita akan ada tanya jawab, barangkali lewat chat YouTube ada yang mau bertanya, nanti insya Allah kita akan sampaikan kepada Bapak Kiai. Baiklah, untuk lebih berkah dan mulianya, marilah kita sama-sama memulai pengajian duha kita hari ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Al-Fatihah. Kita lanjutkan. Marilah kita sama-sama dengarkan sejenak untuk menyejukkan perasaan dan hati kita, yaitu kita sama-sama dengarkan tilawah Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Saudara Maulana Ramadan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan insya Allah yang membaca maupun yang mendengarkannya insya Allah diberikan rahmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar PT Bank Rakyat Indonesia dan kaum muslimin seluruh Indonesia, marilah kita sama-sama mendengarkan, menyimak, dan tentunya memperhatikan dengan baik paparan materi yang telah kita sama-sama siapkan. Insya Allah telah hadir bersama kita Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin Suma, MA. Insya Allah akan mengupas tuntas tentang bagaimana cara kita untuk mempertahankan dan memperkuat kekuatan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal hidup kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu segala hormat kepada Profesor Dr. Muhammad Amin Suma kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih unmute kayaknya nih. Halo, tes. Udah masuk suara saya? Sudah masuk. Sudah terdengar. Oke, alhamdulillah. Di sini masih unmute kelihatannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ba'du, al-mukarramun wal mukarramat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, wabil khusus bapak-bapak direksi Bank Rakyat Indonesia, para pegawai atau para karyawan yang bergabung pada kesempatan pengajian duha hari ini yang amat sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Moderator yang saya muliakan, Pak Qori yang sudah menginspirasi kita semua dalam kesempatan ini yang saya muliakan pula. Dan yang lain-lain, maaf, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik yang langsung menjadi partisipan, sudah 30 orang ini,
maupun yang melalui pintu YouTube. Semuanya insya Allah mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya pribadi mendoakan mudah-mudahan kita semua ibu bapak benar-benar bisa menyimak pengajian duha ini dengan sebaik mungkin dan bisa kita nikmati untuk menambah kenikmatan hidup kita di hari ini, esok, dan seterusnya. Salawat dan salam untuk Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Kapan dan dimanapun kita dan mereka berada, insya Allah mudah-mudahan kita semua betul-betul selalu beristiqamah dalam meyakini, mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya dalam bentuk lisan, tetapi sekaligus juga dalam bentuk percontohan suri tauladan yang bisa dikatakan belum tentu ada duanya di permukaan bumi ini. Walaupun banyak para nabi dan rasul, kita ini adalah makhluk manusia biasa, manusia yang dhaif, manusia yang banyak kekeliruan dan banyak kesalahan, tapi insya Allah dengan mengacu kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan tetap istiqomah seberapa dapat berusaha di jalur jalan yang betul-betul lurus. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Harfanuddin yang telah memberikan kisi-kisi judul kepada saya, yaitu kiat-kiat menjaga prinsip ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu kiat? Mungkin ini perlu saya ingatkan lebih dahulu, karena ini kita betul-betul akan merawat ketauhidan kita. Maka dengan hormat saya minta kepada Ibu Bapak, yuk kita konsentrasi, fokus kepada materi ini, yang lain-lain tinggalkan dan tanggalkan dulu. Toh waktu kita tidak akan berjam-jam. Itu satu. Yang kedua, Bapak percayalah bahwa materi yang disampaikan ini, maaf, bukan muncul dari kerangka fikir saya, seorang Amin Suma yang banyak salahnya, banyak kekurangannya, sedikit ilmunya, ya. Tapi kalau tidak mau diminta untuk begini, takut, saya juga takut dan malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala mempelajari ilmu agama, lalu giliran saudara-saudaranya meminta, lalu saya tidak bersedia umpamanya, malu diri. Tapi jangan sampai dianggap seolah-olah saya ini orang paling benar, paling baik, paling jujur. Tidak. Nah, karena itu insya Allah akan menjadi mudah buat Bapak Ibu, dan saya juga tidak terkena beban yang berlebihan. Yang ketiga, karena nanti ada tanya jawab, jangan ragu, jangan sungkan. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, insya Allah saya dengan senang hati ingin memberikan jawabannya. Sekarang kita mulai dari apa itu kiat. Kiat ini memiliki beberapa pengertian, tapi yang kita ambil yang sangat relevan dengan kajian kita sekarang. Yang pertama, kiat itu artinya adalah, berkiat itu kaku, nah, atau kejang, ya, tentang anggota tubuh. Nah, kita ini yakin bisa memahaminya dengan mudah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, Anda jaga fisik Anda sucikan fisik Anda bersihkan fisik Anda, dengan kalimat lain, jaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Nah, kesehatan fisik. Lalu berarti juga bergeliat, kiat itu.
atau salah urat. Nah, ini kalau kita itu badannya kaku karena jarang atau tidak pernah berolahraga, bisa juga kita menjadi kaku umpamanya karena memang ada yang mengganggu fisik kita. Tapi kiat itu juga berarti menggeliat. Kita berusaha menggerak-gerakkan tangan, menggerak-gerakkan kaki, menggerak-gerakkan yang lain-lain. Itu adalah kiat dari sisi fisik pengertiannya. Yang kedua, kiat itu artinya adalah akal atau seni garis miring cara untuk melakukan sesuatu dengan secara cerdas, ya, mengena tepat sasaran. Bisa juga diartikan dengan taktik. Nah, ya, taktik. Nah, itu kiat. Nah, sekarang bagaimana kira-kira, maaf, kalau kita umpamakan agama itu adalah organ tubuh. Lalu tadi saya katakan lama kita tidak bergerak karena kesibukan, olahraganya tertunda. Lalu menyebabkan fisik kita menjadi kaku. Karena kita ini bukan hanya fisik, tapi juga ada akal pikiran, ada psikis, hati nurani dan rohani sama minimal dengan fisik. Akal pikiran kalau tidak diasah itu akan menjadi tumpul. Maka orang seringkali ada yang sampai kecanduan untuk mengasah otaknya lewat pengisian TTS. Zaman dulu, sebelum zaman dulu seperti sekarang ini. Itu untuk mengolah, mengasah, untuk melatih akal pikirannya. Begitu pula dengan rohani, Ibu dan Bapak, apalagi rohani ini hal yang sangat-sangat lembut. Hal yang sangat-sangat psikologis. Hal yang sangat-sangat perasa. Banyak orang mempertahankan perasaan itu lebih capek dibandingkan merasakan capeknya akal pikiran atau capeknya fisik. Minimal 3 unsur ini adalah harus dijaga keseimbangannya. Unsur fisik biologis yang dalam Al-Quran disebut al-jasad atau al-badan. Yang kedua akal pikiran. Ya, al-akal. At-tafakkur. Yang ketiga adalah ruhani. Yang sangat erat dengan urusan kejiwaan atau psikis kejiwaan. Masing-masing 3 komponen ini ada keilmuannya. Ada fakultasnya di perguruan tinggi. Ada jurusannya bahkan. Ada fakultas olahraga. Ada fakultas filsafat dan sains dan teknologi. Ada juga fakultas agama, jurusan agama. Kita memilih Islam sebagai agama kita. Yuk kita sekarang kembangkan eksistensi fakultas agama Islam yang kita anut ini untuk menggeliatkan ya rohani kita yang maaf boleh jadi dalam pekan ini, hari ini, bulan ini, apalagi tahun ini dan seterusnya sudah kaku, sudah beku. Nah, karena lebih banyak berorientasi kepada fisik dan akal pikiran, kesempatan yang sangat indah kuliah duha ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga prinsip. Menjaga itu merawat. Betapa kita ini jago-jago rawat. Untuk memperindah dan mempercantik, memperganteng tubuh kita ya Allah. Orang tidak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan uang berapapun. Kalau dipikir-pikir kita ini supaya rapi gitu kan, maaf. Di luar musim corona khususnya. Orang cukur itu bisa sebulan 2 kali. Nah, kalau di total-total kalau umurnya itu sampai 70 tahun, besar juga ternyata. Itu sekedar contoh.
Belum lagi dengan lain-lain, ada yang luluran, ada yang make up, ada yang segala macam demi memelihara kesehatan dan demi merasa tampil untuk percaya diri. Mau rela berkorban uang, berkorban waktu, dan lain sebagainya. Akal pikiran. Banyak orang yang tetap ingin memiliki dedikasi. Walau sudah pensiun sekalipun. Dia memanfaatkan akal pikirannya. Jangan sampai akal pikirannya itu menjadi kaku. Seperti yang dikatakan tadi. Menjadi keluh. Menjadi tumpul. Maka diasah dengan sedemikian rupa. Dirawat. Ibarat cermin. Rohani kita ini kalau kita tidak rawat. Cermin itu tidak pernah diusap. Tidak pernah dilap. Maka menjadi burem. Kalau cerminnya itu sudah burem, lalu bisa jadi wajah orang yang bersih menjadi jelek, menjadi buruk. Sampai ada pepatah lama yang mengatakan, apa katanya, muka kotor cermin dipecah. Nah, ini artinya padahal berada dalam diri kita sendiri, bukan cerminnya yang salah. Perilaku kitanya yang itu. Karena itu kalau agama, subhanallah, bercermin saja ada doanya Ibu Bapak. Saya yakin semua kita tahu. Meskipun kadang-kadang boleh jadi lupa. Tapi jangan sampai selalu lupa. Ketika kita bercermin, Nabi mengajarkan, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kata Rasul, hai umatku. Termasuk tentunya Amin Suma, Ustadz Harfanuddin, ada Ustadz Ismail, semuanya. Masuk ke dalam orang yang disebut oleh Rasul itu. Disapa. Ya Allah, bahagianya ibu bapak disapa Allah melalui Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dibacakan Ustadz Maulana tadi. Diulang. Puluhan sampai ratusan kali. Enggak ada sebutan lain sebanyak itu. Disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disayang oleh Rasul. Apabila engkau bercermin, memperbaiki dandanan, fahas, berdoalah. Allahumma kama hasanta khalqi. Ya Allah, sebagaimana engkau ya Allah telah menciptakan organ tubuhku ini dalam keadaan yang ganteng, dalam keadaan yang cantik, atau dalam keadaan yang sehat terutama. Nah, fahasin khuluqi, tolong ya Allah, baikkanlah akhlakku ini. Itulah yang namanya perpaduan antara fisik biologis dengan akal pikiran kita dan hati nurani yang berkait erat dengan kerohanian dengan unsur-unsur psikologis. Contoh kecil dalam urusan bercermin memberikan perpaduan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yuk kita rawat ini. Fisik kita rawat, akal pikiran kita rawat, rohani kita jangan sampai terkatung-katung dia. Jadi kajian duha yang begitu rutin dilaksanakan oleh keluarga besar, Bank Rakyat Indonesia, bahkan juga di tempat lain, tidak perlu saya sebutkan, sebagai contoh saja yang masih sekomponen dengan kita di Bank Indonesia, ada di Kementerian Keuangan. Ini saya kira adalah satu momen yang insya Allah berharga buat kita. Ibu bapak yang saya hormati, maaf saya sudah mengatakan tadi tidak ada maksud untuk mengajari apalagi mendikte ibu bapak dan saudara-saudara. Ini betul-betul adalah kita ingin bercoba bersama-sama bagaimana cara merawat ini, ya, prinsip ketauhidan. Kenapa ketauhidan? Tauhid itu sebenarnya gampangnya tauhidullah itu pemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala mutlak segala-galanya. Ini yang ingin saya sampaikan. Terilhami dengan ungkapan yang mengatakan tidak boleh ada dua matahari dalam sebuah kedudukan. Nah, sampai-sampai di mana-mana yang namanya ketua umum itu satu, Bapak.
Yang namanya Perdana Menteri itu satu itu. Enggak ada itu. Dua. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tauhidullah, pemahaesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia saja tidak suka ada dua matahari. Nah, mosok kita memahami tauhidullah itu masih ada ganjalan-anjalan yang menganjal diri kita. Karena itu bersihkan hayu. Saya yakin ibu bapak sudah membersihkan tauhidnya itu. Tapi ibarat cermin tadi boleh jadi kita terganggu sana terganggu sini. Baik langsung maupun tidak langsung. Hayu kita terus mengupayakan tauhidullah itu layaknya kita bersolek, bukan hanya mau berpergian kalau bertauhidullah itu, tapi sepanjang detik, sepanjang waktu, apapun yang kita lakukan, tauhidullah tidak boleh lepas walau sesaat. Nah, ini. Jadi intinya bagaimana kita memiliki taktik strategis untuk memelihara tauhidullah ini ya dengan sebaik-baiknya dan terus berkelanjutan. Nah, oleh karena itu sebelum saya menyampaikan kiatnya apa, izinkan saya menyampaikan mengurai ayat yang dibacakan oleh Ustadz Maulana tadi. Terima kasih. Beliau membaca surat Ali Imran atau surat ketiga ayat 102 sampai 103. Ini surat Ali Imran menginspirasi kepada kita semua, termasuk untuk tidak mengatakan khususnya saya, berguru kepada keluarga Imran. Siapa Imran itu? Di sana Imran ini ya, merupakan kakek dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena Siti Maryam itu adalah dari situ asal usulnya. Bayangkan Siti Maryam itu satu-satunya perempuan di muka bumi sepanjang zaman yang tidak memiliki seorang suami tetapi memiliki anak semata wayang. Itu Nabi Isa alaihissalam. Sampai-sampai untuk meyakinkan manusia termasuk kita-kita ini jangan sampai bersakwa sangka bahwa Isa itu punya ayah. Quran dari sekitar 26 kali menyebut kata Isa, itu lebih kurang 16 kalinya diikuti dengan kata-kata Isa bnu Maryam. Isa bnu Maryam. Bayangkan. Itu untuk meyakinkan. Jangan sampai Isa bin siapa. Nah, tapi Isa bnu Maryam. Penderitaan yang dialami oleh Siti Maryam itu luar biasa pahit getirnya. Orang begitu solihah luar biasa dituduh berzina. Secara logika mudah. Faktanya dia nggak punya suami, masa punya anak. Karena miliaran manusia sekarang yang masih hidup, sudah miliaran pula yang wafat, nggak ada itu. Seorang anak yang lahir tanpa ayah, kecuali Nabi Adam alaihissalam yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Siti Hawa tanda kutip tidak punya ibu, tidak punya tanda kutip punya ayah. Siti Maryam, Nabi Isa tidak punya ayah, cuma punya ibu. Secara logika enggak nalar, memang enggak mudah. Tapi iman karena Allah yang menyampaikan, dia punya apa saja segalanya. Alhamdulillah kita bisa menerima yang oleh orang dianggap ganjil, oleh kita itu genap. Karena dari Allah subhanahu wa ta'ala datangnya. Ibu bapak yang rahmati Allah. Maka kenapa surat Ali Imran ayat 102 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah,
Hai orang-orang beriman, ini ibu bapak mohon izin saya mengingatkan kita semua termasuk diri saya. Quran itu ada kalanya memanggil manusia ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, ada ya ayyuhan nabi, ya ayyuhalladzina amanu. Ini kita ini alhamdulillah masuk ke situ, yakin Pak. Ibaratnya maaf kita lagi sekarang saya lagi berjamaah dengan bapak-bapak nih. Memanggil bapak, memanggil ibu, maaf. Namanya khitab dan istilah tafsir. Allah itu memanggil kita. Diberitahu melalui nabinya. Hai orang-orang beriman, tadi sudah saya gambarkan. Saya, kita semua hadir di situ. Bukan orang lain itu Pak. Nah. Lalu apa isi pesannya? Ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Barusan kita mengatakan menjaga prinsip ketauhidan. Menjaga itu merawat, takwa itu artinya adalah menjaga, memelihara, melindungi, merawat, dan menjamin. Jadi kalau iman kita ini tidak kita rawat, tauhidullah tidak kita rawat, dan saya katakan tadi, maaf umpamanya, sholat 5 waktu yang seharusnya sehari semalam 5 waktu, kewajiban saja umpamanya maaf, masih ada yang bolong-bolong. Apalagi tidak sama sekali. Ya sama, ibarat cermin tadi itu, ibarat fisik kita. Nggak pernah kita rawat, pasti akan mengalami banyak persoalan yang sulit dilukiskan oleh kita. Jadi, hai orang-orang beriman, ittaqullah, peliharalah, takwalah kamu kepada Allah. Jagalah prinsip ketauhidanmu, keyakinanmu, keimananmu. Nah, salah satunya itu haqqa tuqatih. Dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Ibu bapak yakin ibu bapak jauh lebih mengerti tentang IT dibanding saya. Zaman sekarang ini rata manusia baik individu maupun dan keluarga maupun umat dan masyarakat bahkan juga antar bangsa Pak. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, jelas atau kurang jelas, di balik ada kerjasama yang baik, rapi, dipastikan ada unsur saling berlomba. Dan itu tidak salah, berkompetisi itu. Dibolehkan oleh Al-Quran. Fastabiqul khairat. Boleh Anda berlomba. Boleh Anda berkompetisi. Dengan catatan harus dengan cara yang sehat dan fair. Boleh. Maaf ngomong kosong kalau kita tidak punya semangat untuk berkompetisi. Apapun itu. Siswa di kelas itu sesama anak SD itu kompetisi. Karena pengen muncul sebagai pemenangnya. Mahasiswa dengan teman dekatnya sendiri yakin dia ada kompetisi. Suami istri yakin ada kompetisi. Pengen kalau dua-duanya karir. Dua-duanya pengen sukses. Ada kompetisi. Diizinkan. Kompetisi yang baik. Kompetisi yang sehat. Kompetisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk dalam keimanan. Kalau kita nggak mau jadi kompetitor, dihadapkan pada zaman sekarang ini. Di era globalisasi, bagaimana cara melindungi keimanan. Cara melindungi tauhidullah. Bukan hanya kita terpapar, tapi bisa dikatakan hampir dapat dipastikan terkapar. Tidak berdaya. Coba kita lihat dunia tinju. Wah, luar biasa. Enggak mungkin kalau enggak ada kompetisi itu. Dan kita tidak akan bisa maju kalau tidak ada kompetitor. Termasuk dalam urusan keimanan. Yang harus kita jaga adalah sehat permainannya. Indah dilihat tuh. Main tinju indah kayak Habib siapa yang kemarin.
yang dihina-hina lewat minuman keras oleh lawannya itu kan. Tapi tersungkur dia pada ronde kesekian. Nah, itu kita itu harus fair, harus sehat. Nah, ittaqullaha haqqa tuqati, Anda bertakwa dengan sepenuhnya takwa. Kalau dunia usaha itu namanya Anda harus profesional. Anda harus proporsional. Dan Anda harus prosedural. Bisa kita terapkan untuk menjaga tauhid ini insya Allah. Apa profesionalnya? Kita fahami secara baik dan benar. Kalau kita belajar bahasa Indonesia harus baik dan benar, apalagi mempelajari agama. Minimal samalah dengan bahasa itu, baik dan benar. Ya, karena agama minimal tidak lebih rendah dari bahasa. Minimal begitu. Apalagi kalau kita pandang justru lebih tinggi dari situ. Harus sebagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar, harus beragama yang baik dan benar, harus bertauhid dengan baik dan benar, harus mengimani Allah dengan baik dan benar. Itu profesional. Yang kedua, proporsional. Mana proporsionalnya? Kita ini komponennya ada 3 unsur minimal. Diri kita ini. Ada fisik, beri dia jatah 33,3%. Kalau mau diprosentasekan. Karena dunia matematika selalu begitu. Akal pikiran kita beri jatah 33,3%. Untuk yang terakhir beri jatah 33,4% misalnya. Kalau mau dibagi rata. Nah, itu namanya prosedural. Proporsional. Yang ketiga, prosedural. Apa prosedural itu? Beragama itu rapi. Nah, Masya Allah benar. Rapi luar biasa. Punya jadwal yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Bagaimana cara kita berikrar 2 kalimat syahadat. Bagaimana cara kita melaksanakan rukun Islam yang kedua. Sholat. Rapi dan rapi. Bagaimana cara kita menunaikan ibadah puasa. Rapi. Udah di-cut di bulan Ramadan. Untuk puasa wajib. Tidak ada di bulan lain. Kecuali qada. Kemudian untuk zakat. Sudah ada angkanya. Baku ibu dan bapak ya Allah. Saya kadang-kadang nangis kalau nggak bersyukur ya Allah. Ajaran zakat itu diwajibkan pada tahun kedua atau ketiga hijrah. Sekarang tahun 1442 hijrah. Maka SK penetapan zakat sebesar 2,5%, 5%, 10%, tertingginya karena tidak ada zakat 20%. Bayangkan itu di SK-kan tanda kutip oleh Rasulullah SAW 8 tahun yang lalu. Enggak pernah berubah. Tapi indahnya itu berkah, Pak. Enggak dinaik-naikkan zakat itu berkah. Enggak ada orang pengen mengubah kadar zakat yang 2,5% itu. Tertinggi 20%. Nyaris tidak ada yang 20% itu. Ya Allah, tapi benar-benar sudah 1.300 berapa sekian tahun masih dia. Nah, itu namanya prosedur yang tidak diubrak-abrik terus. Ya Allah, ya Rabb. Jadi betul-betul profesional, proporsional, dan prosedural. Kalau yang berpenghasilannya besar sekalipun zakat tetap 2,5%. Yang kecil 2,5%. Tapi pasti yang rezekinya banyak walaupun cuma 2,5%, dia akan lebih besar sumbangan zakatnya kepada itu. Itulah indahnya. Ibu Bapak yang saya hormati, ayat berikutnya lo benar dengan wala tamutunna. Hai orang-orang beriman, termasuk kita semua. Wala tamutunna, jangan sampai kamu Amin Suma, Harfanuddin, Maulana, Ismail,
Maaf kalau saya sebut, ada teman saya di situ, Pak Sepya. Jangan kamu mati, baik di musim corona, na'udzubillah min dzalik, maupun di musim yang lain. Pada akhirnya mati-mati juga kok. Enggak ada yang di semuanya. Kecuali satu syaratnya diizinkan kita mati, illa wa antum muslimun. Kecuali kamu itu Amin Suma, Arfanuddin, Ismail, maaf Pak Haru, ya Pak Alana, maaf izin saya sebutkan namanya yang kelihatan di gambarnya ini. Satu syaratnya, boleh kamu mati kapan saja, di mana saja, siap. Wa antum muslimun. Kitanya benar-benar dalam dekapan mendekap agama Islam. Nah, illa wa antum muslimun. Tapi kadang-kadang Bapak terganggu pikiran di mana-mana, apalagi zaman sekarang ini era globalisasi yang luar biasa. Tidak Pak, yakin. Kalau keyakinan tertingginya 100%, yakinlah 100% Pak. Pasti ada solusi. Kita yakin dulu, pasti ada solusi. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemudahan itu menyertai kesulitan. Di mana ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Toh kita ini negara ini sekarang ini juga dulu pernah mengalami kesulitan. Zamannya Pak Jenderal Sudirman itu keadaan segala-galanya lebih buruk, Pak. Itu, tapi alhamdulillah bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini. Tapi yakinlah 100% kepada ketuhanan yang Maha Esa itu. Diajari ya Allah. Sekarang ini begitu pendidikan tidak diajar kepada guru, diajar oleh guru sepenuhnya, diserahkan pada orang tua, maaf. Kadang banyak yang geli juga Pak. Itu di YouTube itu banyak itu. Mengajarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa aja sulit dan minta ampun. Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang mana? Berkali-kali diucap. Kenapa bisa begitu? Salah satunya karena belajarnya sendiri di rumah sama ibunya. Kalau di dalam kelas itu ada guru yang memang ahli. Bukan hanya bisa baca Pancasila, tapi dia menghayati. Berjamaah pula. Ini ujian, salah satu contoh. Ternyata pengajaran ketuhanan yang Maha Esa nggak semudah yang kita duga itu. Itu harus profesional, prosedural, dan tadi itu proporsional. Nah. Maka ayat selanjutnya 103 ini apa ini? Ada wa'tasimu bihabillahi jami'ah. Orang-orang beriman, kamu itu pengen utuh kehidupannya, pengen memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab, pengen tetap mempertahankan persatuan Indonesia, ya. Terus sampai sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Bank BRI sebagai BUMN Pak yakin bisa berbuat banyak. Andalan, salah satu andalan bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Kalau semua kitanya, saya ikut bergabung di BRI, di EBM Bapak alhamdulillah sejak tahun 2005. Sekarang tahun 2020 berarti sudah 15-an tahun, Pak. Ya turut berkiprah membantu Bapak Ibu atau saya dibantu Bapak dan Ibu. Wa'tasimu bihablillah. Pegang teguh tali atau agama Allah itu. Jangan ada keraguan walau sebesar atom, sebesar darah pun dalam Al-Quran, Pak. Karena iman itu adalah, saya ingin urai ini iman itu apa? Tauhidullah itu. Yang pertama al-iqraru bil lisan, Pak. Mengaku dengan lidah kita ini, mengikrarkan. Coba kalau dipikir-pikir Bapak Ibu. Ada enggak di muka bumi ini sebuah komponen sosial yang tidak memiliki janji lewat mulutnya? Coba. Bukan hanya Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia atau saya sebagai ASN yang berikrar itu. Iya. Sampai pesilat pun ada ikrarnya Pak masing-masing. Jadi logis kalau Quran itu mengajarkan
ada al-iqraru bil lisan. Itu adalah keterbukaan kita bahwa saya adalah seorang beragama Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa sungguh Muhammad adalah utusan Allah. Itu dunia mengetahui dan diikrarkan oleh kaum muslimin termasuk kita. Kini sudah banyak di negara-negara lain yang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Tidak ragu dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tauhid. Itu tauhid. Yang kedua, tasdiq bil qalbi, bukan hanya diucapkan oleh lidah kita ini, tapi yakin di hatinya 1000% kalau perlu. Yakin sepenuhnya. Jangan terumbang-ambing. Maaf, sekedar untuk meyakinkan terus. Jangankan misalnya Tuhan itu adanya, alhamdulillah kita yakini. Tidak adanya pun kita tetap yakin ada, nggak ada kerugiannya, Pak. Sama sekali. Dan pemahasan Allah itu mudah tadi saya katakan. Di dunia saja nggak boleh ada dua matahari. Karena itu kadang-kadang luar biasa menganggap saingan itu sebagai apa. Nah itu. Nah, ini. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'a at-tasdiq bil qalb. Hati kita ini Pak yang suka kadang-kadang bolak-balik. Makanya ya muqallibal qulub, wahai zat yang suka membulak-balikan hati manusia. Kadang-kadang kita ini hari ini happy, besok lusa belum tentu. Hari ini kita percaya, besok lusa belum tentu. Minggu depan bagaimana? Harus ajak iman kepada Allah. Walaupun ada hadis mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, tapi kita upayakan terus stabil. Jangan sampai ada gangguan. Ibarat jantung. Detak jantung tidak boleh terganggu. Walau hanya 1 detik. Karena kalau terganggu sangat berbahaya. Yang ketiga, Ibu dan Bapak. Wal amalu bil arkan atau wal amalu bil jawarih. Konsekuensi dari ikrar 2 kalimat syahadat. Yang kita yakini dengan sepenuh hati. Ya, niat itu ada di hati, Pak. Niat ada di hati. Tidak ada orang yang tahu, disterilisasi. Niat itu hanya kita yang punya niat dan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita meyakini manusia itu nggak bisa 100%. Karena niatnya ada di hatinya. Belum tentu, dan belum tentu. Hanya Allah yang bisa kita yakini 100%. Yang namanya manusia itu tidak bisa sampai 100%. Apa buktinya? Banyak kok suami istri yang selingkuh, maaf. Tapi lebih banyak yang tidak, Ibu dan Bapak. Yakin. Maksudnya ada. Itu contoh kan. Suami istri kan. Di depan suaminya, waduh manisnya mukanya. Cantiknya dandanannya. Begitu pula di depan istrinya, si suaminya. Waduh sayangnya bukan. Tapi diam-diam ada. Aneh kadang-kadang ya. Karena tujuan menikah itu adalah untuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Lah itu kena pelintat-pelintut nawaitunya. Enggak sadar niat perkawinan itu. Ya begitu pula dengan urusan keimanan ini. Harus bal amalu bil arkan kita wujudkan dalam bentuk perbuatan nyata. Mulai dari ikrar kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Ini 5 ini saja dipegangi Pak. Insya Allah Ta'ala minimumnya yang wajib-wajib, syukur-syukur dengan yang sunnah-sunnah. Ini luar biasa. Luar biasa. Itu wa'tasimu bihabillahi jami'an wala tafarraqu. Yakinlah Pak, kalau kita ini penduduk Indonesia ini keimanannya, tauhidullahnya itu seperti yang dikehendaki oleh panitia penyelenggara pengajian duha ini, ketauhidan kepada Allah. Insya Allah Ta'ala tetap eksis. Dulu nggak ada NKRI ini. Baru terwujud tanggal 17 Agustus 1945. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tentara kita punyanya cuma bambu runcing kok. Belum memiliki peluru kendali. Tapi ternyata terwujud. Suara takbir dikumandangkan di mana-mana. Nah, itu contoh real, nggak usah terlalu jauh lah, sudah dinikmati oleh kita. Perjuangannya lama antara 350 sampai 500 tahun. Merdekanya baru, belum lama, baru 71 tahun.
baru satu generasi. Nah, jadi insya Allah ini kuatkan iman kita. Karena ini anugerah Allah ini. Kalau mau dicopot oleh Allah itu kapan saja bisa. Nggak ada yang bisa mempertahankan. Longsor di mana-mana umpamanya. Nah itu. Kalau gunung saja bisa rusak, apalagi manusia. Kalau tidak ajeg. Nah ini ibu dan bapak. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wala tafarraqu. Diimbau untuk bersatu sesama anak bangsa tuh. Kadang-kadang malu apa, Masya Allah, kita sudah tua bangka pada ini kan. Banyak berantem. Di rumah tangga gitu, mestinya menikmati. Umurmu sudah 60-an tahun atau 40-an tahun. Masih cari sana, cari sini. Mau apa yang dicari? Kehadiran kelompok itu bukan untuk berantem. Berilah yang terbaik. Enggak ada yang terhebat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita manusia ini Pak, egonya luar biasa. Seolah-olah kitalah yang punya jasa paling segala-galanya. Tidaklah diukur dengan kita cuma berapa tahun sih. Katakanlah saya amin summa Pak. Jabatan tertinggi saya alhamdulillah cuma dekan atau dekan. Ya, sekian tahun. Ya, dianugerahi itu. Enggak lama. Selesaikan urusan bangsa ini, urusan rumah tangga misalnya gitu. Ya. Dengan ya tadi itulah. Nah, hadirin ibu bapak yang hormati. Wala tafarraqu. Terakhir enggak sampai selesai ayat itu panjang. Wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ini dengan tauhid Pak, karena percaya kepada Allah, kata Allah, ya. Ingatlah kamu kepada Allah. Ya, ini sudah 1445 atau 50 tahun yang silam ayat ini turunkan. Surat Ali Imran itu tergolong surat yang agak akhir diturunkan Pak. Teruji. Nah, bangsa kita baru 71 tahun. Ini sudah 1450 tahun yang lalu. Ya. Wadhkuru. Berzikirlah, ingatlah kamu kepada Allah. Nikmat Allah, nikmatnya termasuk nikmat keutuhan rumah tangga. Waduh, indahnya kalau suami istri itu betul-betul sakinah. Berdua sejak mulai akad nikah sampai kakek nenek sampai wafat dinikmati. Itu nikmat Allah itu daripada berantem. Ya Allah, kadang-kadang mungkin maaf last minute usianya masih juga sempat Bapak terjadi, walaupun itu adalah takdir katakanlah begitu, tapi sangat disayangkan. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai mengalami yang begitu. Itu suami istri Pak, yang kadang-kadang lagi muda pacarannya itu waduh. Begitu pula dengan anak rumah tangga Pak. Kalau tidak mesra bagaimana? Apalagi kalau bangsa dan negara. Besar pula seperti Indonesia, jutaan penduduknya. Nah, walaupun tidak sebesar India, tidak sebanyak China, tidak sebanyak Amerika Serikat, malu mestinya kita. Kalau di sana bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan, mengapa kita tidak bisa? Padahal adalah memiliki kekuatan yang luar biasa umat beragama. Tadi itu, wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da, dulu sebelum Nabi hadir di Madinah itu cekcok terus kehidupannya. Begitu Nabi Muhammad SAW hadir, diterima dengan baik, alhamdulillah sampai sekarang terbuktikan Masjidil Haram aman, Masjid Nabawi indah. Nah, ibu bapak yang saya hormati, wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum. Allah yang melemah lembutkan, melunakkan hati kita tuh. Kalau contoh di zaman Rasul terlalu lama, yuk kita turunkan. Betapa Jenderal Sudirman itu ya Allah bisa mempersatukan anak bangsa sebelum NKRI itu diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Indah kan?
Karena masing-masing ingin memberikan urunan yang terbaik untuk bangsa dan negara, bukan untuk mengambil sesuatu. Itulah didikan keimanan, itulah didikan ketauhidullah. Benar-benar merasa diri hanya bagian dari 270 juta anak bangsa Indonesia ini. Karena kita sadar bukan hanya muslim, banyak juga muslim, tapi bisa bekerja sama. Nah, yakin tauhidullah itu ikut, Pak. Karena orang-orang bertauhid insya Allah itu nggak akan fusuk dia. Apalagi berkhianat. Enggak, Pak. Tanpa saya contohkan. Taruhlah kalau urusan bangsa dan negara kebesaran mungkin untuk kita. Nah, kita di keluarga saja, Pak. Betapa pahitnya. Kalau rumah tangga sudah umpamanya mapan 40 tahun tiba-tiba ucak-ucak di tahun terakhir-terakhirnya mengalami gunjang-ganjing yang nggak bagus, Pak. Kepahitan itu merusak segala-galanya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin ingatkan saya sampaikan di terakhir ini, pesan yang terjadi sebagai peringatan dari Nabi Muhammad SAW, hadisnya hadis qudsi, walaupun statusnya ini dipersengketakan oleh para ahli, tapi tidak apa-apa karena isinya alhamdulillah bagus sekali ini. Kata idza kana akhiruz zamani sorot ummati thalatha firaqin. Nanti kalau pada akhir zaman, nabi kita selalu disebut nabi akhir zaman, Pak. Bukan nabi awal, pertengahan apalagi awal zaman. Nabi akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman. Kalau kita beriman. Sorot ummati, umatku akan terjadi 3 kelompok secara garis besar. Firqatan ya'budunallaha khalisan, satu kelompok akan tetap eksis dan konsisten menyembah, beribadah kepada Allah khalisan dengan cara yang tulus ikhlas tanpa pamrih apapun. Nah, yang kedua, wa firqatan ya'budunallaha riya'an. Ada kelompok sosial yang mengaku, sekali lagi mengaku, bahkan bisa melaksanakan juga. Tapi ada motivasinya riyaan. Riya. Kalau bahasa sekarang mungkin maaf gitu kan, maaf cakap ya, pencitraan supaya orang percaya kepada kita, kepada saya gitu kan. Padahal di balik itu lain lagi. Nah, wa firqatan ya'budunallaha liyastaqilu bihin nasa. Kelompok yang ketiga, orang yang mengabdi kepada Allah sebenarnya. Tetapi motivasinya berbeda. Liyastaqilu bihin nasa, orientasinya lebih kepada isi perut. Yang lain nggak terpikir. Nah, ini tidak salah, Pak. Ekonomi itu penting. Keuangan itu penting. Wong Quran menjunjung tinggi. Bahkan untuk beramal saja sedekah jariyah lebih dulu. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafi'u bihi. Baru yang terakhir waladin sholihin yad'u lahu. Betapa bayangkan hadis mengakui kepentingan ekonomi, sedekah jariyah diangkat lebih dahulu. Baru yang kedua ilmu. Karena memang pengen dapat ilmu pasti harus punya uang, Pak. Sekarang ini banyak yang nggak kebayar kuliah. Walaupun banyak beasiswa, masih lebih banyak juga yang belum kebagian. Nah, wa'alim baru yang ketiga. Waladin sholihin yad'u lahu. Itu bukti bahwa memang penting ekonomi itu. Uang itu penting. Tapi tidak 100% untuk itu. Tadi sudah kami katakan, petakan 33,3%, 33,3%, 33,4%. Kalau komponen ini diikuti, Pak, yakin insya Allah Ta'ala itu akan terkabul apa yang kita. Karena bukan hanya satu segi saja. Lalu terakhir, kata Allah, dari 3 kelompok itu kita nggak boleh menuduh orang lain, Pak. Termasuk kita ini di kelompok mana, Allah alam bisawab lah. Berlindung kepada Allah pengennya di kelompok yang pertama itu. Tidak kelompok kedua, apalagi kelompok 3. Tapi kita nggak boleh memastikan diri kita lalu menuduh orang lain. Ada kelompok mana.
Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bekerja, berusaha. Nah, tapi kalau khalisan tadi, insya Allah akan tercapai di situ. Nanti di hari kiamat dipertanggungjawabkan, Pak. Kita ini jangankan umpamanya jadi katakanlah Menteri Keuangan umpamanya. Ya, jadi ketua RT saja kan harus ada tanggung jawab tuh, Pak. Ada pelaporan keuangan, pelaporan program kerja, organisasi juga ada begitu. Nah, ini sama nanti di hari kiamat pertanggungjawabannya. Kenapa enggak di dunia sini? Ya sudah cukup dengan manusia di muka bumi. Tapi bisa jadi belum tentu bisa semuanya terlaksanakan, maka di akhirat akan ada, wajar. Yaumil mahsyar akan dipertanggungjawabkan nanti. Ini Quran, ya, hadis mengatakan begitu. Ketika ditanya, kenapa engkau itu capek-capek sujud kepadaku, kata Allah. Untuk golongan yang pertama, aku sembah sujud kepadamu ya Allah khalisan. Inginnya ikhlas, enggak tahu, engkau lebih tahu ya Allah. Aku tidak berhak untuk mengklaim diriku adalah orang yang mukhlisin lahuddin. Nah, untuk yang kelompok kedua tadi, yang menyembah Allah tetapi untuk cari sesuatu, riak bahasa hadisnya atau pencitraan bahasa kekiniannya. Nah, ini nanti di sana gimana ini? Dia akan mengaku itu. Kata Allah, ya, dia akan mengatakan, ya, bi'izzati wa jalali ma aradta bi'ibadati fayaqulu wa izzatika wa jalalika astaqiru bihin nas qala lam yanfa'ka ma jama'ta. Dia akan ngaku, Pak. Di muka bumi juga sudah banyak, Pak, yang asalnya tidak ngaku, ditutup-tutupi, Pak. Begitu digelar perkara di pengadilan, Pak, selama pengadilannya fair, pasti itu akan terbuka. Nah, gitu. Masa kita percaya dengan pengadilan di dunia, tidak yakin dengan pengadilan akhirat? Aneh rasanya, Pak. Maka kata Allah untuk golongan kedua dan ketiga, karena jawabannya dari mulut dia sendiri. Silakan Anda masuk ke pintu neraka itu. Maaf, ibaratnya kan ada penjara. Kalau orang yang baik-baik, nah di dunia bisa saja orang tidak baik ada di hotel, tapi kita harus berburuk sangka, berhusnudzon. Hotel itu dihuni oleh orang yang baik-baik pada umumnya. Kalau ada yang masuk sana itu ya, itu tadi karena dunia itu ya penjagaan kerapatannya masih tetap belum bisa. Ada ungkapan yang mengatakan pagar makan tanaman dan lain sebagainya. Ya itu kita tidak perlu mempersoalkan itu, biarkan saja untuk yang memiliki kewenangan. Nah, yang terakhir justru kelompok yang pertama itu yang ditanya oleh Allah. Untuk apa kamu capek-capek sembah sujud kepadaku? Sama dengan mereka. Bi'izzati wa jalali. Tapi mengatakan, ya Allah, aku melakukan sembah sujud ini semata-mata mengikuti perintahmu sebagaimana disampaikan oleh utusanmu. Tapi apakah saya ini khalisan, mukhlisina, mukhlason? Enggak tahu, engkau yang maha tahu ya Allah. Jadi enggak perlu pusing-pusing, bela diri segala macam. Maka Allah tinggal mengatakan, silakan kamu. Ya, ngapa mengatakan di sana itu? Ya. Silakan masuk ke dalam surga. Ibu bapak yang saya hormati, mudah-mudahan kita ini bisa merawat, memelihara tauhidullah kita dengan kiat tadi itu. Usahakan mulut kita selalu berbicara yang benar. Kemudian upayakan hati kita tidak boleh ragu sekecil apapun. Dan yang ketiga, semampu kita, Pak, karena kita berbeda-beda. Ayo kita amalkan ajaran agama kita ini semampu kita. Tidak semampu orang lain. Tapi mudah-mudahan ada pada yang sama. Maka kita betul-betul menuhankan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk baik di Zoom maupun di YouTube. Kami akan sampaikan dan kami bacakan ke Pak Kiai. Yang pertama, bagaimana hukumnya apabila ada seseorang yang mungkin berhutang zakat
pada tahun yang lalu sampai pada tahun berikutnya dia tidak membayar hutang zakatnya. Nah, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Ini pertanyaan yang kedua. Terus yang kedua, berkaitan dengan masalah ketauhidan Pak Kiai, Ya. bagaimana menghadapi zaman yang sekarang ini kelihatannya goncangan atau tantangan yang bisa merusak ketauhidan seseorang itu semakin keras dan deras. Ya, gimana caranya agar kita lebih kuat dan kokoh lagi mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara 2 pertanyaan dulu Pak Kiai. Terima kasih. Insya Allah jawabnya tidak panjang. Yang pertama, don't worry Bapak, hitung zakat Bapak yang tahun lalu yang belum terbayar itu, ya, berapa besarnya Bapak bayar sekaligus kalau mampu. Kalau belum mampu, boleh Bapak cicil tanpa harus ada penambahan besarannya. Tidak akan pernah naik, tetap kewajiban Bapak. Itu jawabannya. Yang kedua, untuk mempertahankan tauhidullah ini Bapak di zaman sekarang ini, maaf kalau kurang sependapat, namanya masing-masing orang memiliki paham dan keyakinan serta kemauan yang berbeda. Sebenarnya tantangan itu Ibu dan Bapak bukan hanya sekarang ini hebatnya. Dulu juga sama. Cuma beda jenisnya. Saya coba contohkan Nabi Adam alaihissalam itu Bu. Baru turun dari surga, terusir dari surga. Lalu di muka bumi sudah mendapatkan tantangan luar biasa. Anaknya berantem luar biasa. Sampai Habil terbunuh. Iya. Tapi apakah Adam berkecil hati apalagi frustasi? Tidak. Terus dijalani. Ada solusinya tadi saya katakan. Inna ma'al usri yusra. Nabi Sulaiman kayak apa? Nabi Dawud kayak apa? Nabi Muhammad kayak apa? Termasuk pejuang-pejuang kita. Saya katakan tadi itu. Kita hidup di negara Indonesia punya sejarah panjang. Perjuangannya heroik luar biasa. Termasuk dari sudut pandang ketauhidan. Nah, caranya bagaimana Bapak? Mohon maaf ini bukan ngajari. Bapak upayakan mencintai Al-Quran sepenuh hati. Karena disitulah adanya gudang obatnya. Obat apa saja pasti ada dalam Al-Quran. Enggak harus bisa dalam sehari. Kalau belum bisa. Atau seperti tidak. Tapi sepanjang hayat. Upayakan mencintai Quran, baca itu Al-Quran, itu omongan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan kalau omongan Amin Suma belum tentu bisa dipercaya, Pak. Walaupun berusaha untuk itu. Cintai Quran, Pak. Pasti akan mendapatkan jawabannya. Karena itu kata Nabi, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Kalau Anda itu ingin selamat dunia akhirat, ingin berkomunikasi dengan Allah, bacalah Al-Quran. Nah, itu Pak. Di antara kuncinya Pak ya. Yang kedua, kalau sudah begitu tuh Pak, nanti kita ini tahu memang luar biasa. Contoh kecil sekarang ini informasi yang nggak diminta pun datang ya Pak ya. Kalau itu umpamanya salah satu alat ukurnya Pak. Dari mana-mana, ya kita percayalah. Kan kita berusaha, alhamdulillah kita memiliki Menkominfo itu berusaha itu kuat tenaga, berita-berita yang hoax minimal dikurangi. Nah, kita juga tahu mana berita-berita yang hoax, ya pasti itu bisa diketahui, bisa dikenali, bisa segala macam. Kita membantu usaha pemerintah di satu sisi, di sisi lain kita juga harus memiliki kemandirian, begitu kan, kemandirian. Kalau dihubungkan dengan dunia informasi, karena memang sekarang ini yang paling menghantui kita itu adalah informasi yang begitu datang bertubi-tubi dari mana-mana dan banyak pesan, ajakan, yang lain sebagainya. Tapi dengan Al-Quran lagi-lagi Pak, insya Allah Bapak bisa mendeteksi mana berita yang hoax, yang buruk, mana berita yang bermanfaat. Nah itu kira-kira Pak, salah satunya. Ya terakhir, tolong Pak, lebih banyak zikrullahnya itu Pak. Di mana saja, selagi ada, sambil kerja sekalipun kasarannya. Kalau itu ada dalam dada kita, ala bidzikillahi tatma'innul qulub. Kalau di dadamu itu terus-menerus
mulutmu itu menyebut nama Allah, hatimu itu meyakini, pekerjaanmu itu disandarkan ke sana, itu pasti bizikrillahi tatmainnul qulub. Ayo kita nikmati bersama Pak. Lebih-lebih di musim corona ini. Itu Pak jawabannya. Ini pertanyaan terakhir Pak Kiai, Baik. berasal dari seseorang. Pak Kiai mohon penjelasannya bagaimana caranya agar hati tetap tenang di tengah-tengah gelombang ujian yang begitu dahsyat. Jadi bagaimana kiat-kiat agar kita hidupnya lebih tenang, lebih nyaman. Ya. Dua kuncinya Bapak kalau buat Al-Quran. Yang pertama gitu kan, selalu kita mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Nah, tadi sudah dikupas panjang lebar. Hablum minallah itulah melaksanakan komunikasi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog. Lewat sholat, lewat baca Quran, lewat zikir, Pak. Seberapa dapat Bapak bisa? Tidak harus sepanjang waktu. Sudah saya ingatkan tadi, penting yang namanya ekonomi, penting namanya uang, tapi jangan 24 jam dihabiskan untuk itu. Bapak baca tadi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Itu salah satunya. Yang kedua, Pak, upayakan yang ada di kita itu yang milik kita gitu. Yang milik kita, yang hak kita, gampangnya itu. Dengan kalimat lain, janganlah usaha ada hak orang lain yang terambil oleh kita. Kalau itu hubungannya dengan rizki. Kalau ada barang yang masuk kepada kita, ya, itu yakin gak akan tenang dia. Karena bukan punyanya kalau diambil itu kalau urusannya ekonomi dan keuangan. Dengan yang lain-lain juga sama begitu kan. Saya katakan tadi itu, janganlah. Hak itu bukan hanya urusan uang, Pak. Tadi urusan rumah tangga gitu, ada hak kita, ada yang hak orang lain. Urusan yang lain-lain juga sama begitu, Pak. Jadi hablum minannas. Kita rawat hubungan kita dengan sesama manusia. Suami, jadilah suami yang memang disenangi oleh istrinya, dicintai, baik fisik maupun karakternya. Menjadi ayah, anaknya itu percaya. Menjadi seorang ibu, begitu juga. Kalau sudah tertanam keyakinan itu di antara ibu dan bapak, antara orang tua dan anak, Pak, insya Allah kan tenang Bapak. Doanya juga akan mengalir. Nah, begitu pula dengan yang lain. Ya namanya kita hidup ini ada amanah Pak. Ya, masing-masing Bapak entah apa amanahnya. Kalau saya sebagai ASN, ya Allah mudah-mudahan minimal saya penuhi kewajiban saya mengajar supaya mahasiswa saya tidak terlantar keilmuannya dan sebagainya, karena tugas saya adalah itu. Layanilah dengan sepenuh hati, senang hati. Ya, kadang-kadang kalau sudah capek istirahat dulu gitu kan. Menolaknya bukan karena tidak mau Pak, tapi karena memang lain. Saya alhamdulillah usia sudah 65 tahun ini Pak. Kalaupun dibalik 56 tetap masuknya kategori ya lansia juga gitu kan. Beda tampilannya dengan dulu masih muda gitu kan. Tenaganya kuat, melayani mahasiswa 40 orang lebih gampang umpamanya. Ya sekarang namanya nah itu yang malu masih itu namanya Pak. Jangan kita masih memaksakan diri karena jatah kita sudah sampai di situ. Yang ketiga Bapak, selain itu tadi itu Pak. Nah, jaga mulut kita ini. Jangan ribah apalagi hasud dan memfitnah Pak. Kadang-kadang kita kan terbius juga dengan itu ya Pak ya. Insya Allah. Nah jaga mulut namanya jamu. Jaga mulut. Jaga mulut ini bukan hanya dengan fisik. Obatnya maaf orang yang diabetes itu kata dokter spesialis utamanya jamu. Bukan jamu itu. Jaga mulut dari mengonsumsi yang akan memperberat itu. Untuk keselamatan kita juga jaga mulut. Janganlah komentar yang tidak-tidak. Apalagi sengaja punya niatan yang buruk. Janganlah. Ya, jangankan urusan-urusan yang besar. Urusan yang kecil sekalipun umpamanya. Janganlah. Nah, itu makanya kenapa ghibah itu dilarang. Fitnah itu dianukan. Hanya satu yang dimungkinkan orang mulutnya bersuara itu kalau betul-betul dia terdolimi. Ada ayat Qur'annya.
La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Makanya kadang-kadang ada anak saking jengkelnya sama orang tua, suami saking jengkelnya sama istri, istri saking jengkelnya sama suaminya. Kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak logik sebenarnya, Pak. Maaf kan kita suka mendengar tuh ada itu kan. Anak sampai mengganggu buat orang tuanya gitu. Baik karena utang, karena segala macam. Kalau harmonis tentu Pak tidak terjadi. Maka kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini dijaga olehnya. Syaratnya tadi itu bagaimana mengimani sekuat tenaga, begitu sehingga hati, begitu melaksanakannya semampu kita, tapi continue, Pak. Itu saja resepnya, sederhana, tidak bengkok gitu kan, lurus, ringan, Pak, insya Allah. Bagaimana bisanya? Ya, insya Allah dirasakan oleh kita masing-masing. Itu Ustaz Harfan jawabannya. Subhanallahil azim. Sudah begitu luar biasa jawaban maupun paparan hari ini, dan tentunya mudah-mudahan dari paparan tentang bagaimana kiat kita agar kita menjadi seorang mukmin yang benar-benar bertauhid kepada Allah, tadi kita sudah sama-sama dengarkan. Tentunya sekali lagi mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam hidup kita sehingga kita pun bahagia di dunia dan insya Allah bahagia Amin di ya Allah, akhirat. amin, amin ya Allah. Dan karena waktu sudah habis, dan marilah kita sama-sama akhiri dengan kita mohon doa dari Pak Kiai sebagai doa penutup, dan insya Allah kami persilakan Pak Kiai untuk memimpin doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb kami yang Maha Pengampun, Maha Pemberi, Maha Rahman dan Maha Rahim. Ampunilah segala kesalahan, kekhilafan dan dosa kami ya Allah. Saya pribadi sebagai penyampai tausiah khususnya, dan untuk jamaah kami yang mengikuti kuliah duha pada hari ini, berikut keluarga besar masing-masing, dan bahkan untuk umat kami, bangsa dan negara kami ya Allah. Ampunilah. Jadikanlah pertemuan majlis taklim kami ini ya Allah, pertemuan majlis taklim yang memberikan keberkahan, amin ya Allah, yang memberikan kesalehan, yang memberikan ketauhidan yang mapan ya Allah, baik dalam kehidupan pribadi dan keluarga serta umat dan masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, bahkan dalam kancah dunia sekalipun. Ya Allah, ya Rabb, yang maha memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki ya Allah. Jadikanlah kami semua ini ya Allah hamba-hambamu yang betul-betul selalu menjaga tauhidullah ya Allah, secara mulut maupun secara hati nurani, dan juga di dalam action atau amal perbuatan. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah kami ini penghamba-penghambamu yang mukhlisina lahuddin, menjadi penghamba-penghamba yang mampu mengamalkan tuntunan Rasulmu ya Allah, menjadi pemegang amanat yang dipercaya oleh yang memberikannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami segenap keluarga besar PRI pada umumnya dan ummatan muslimatan pada khususnya ya Allah, betul-betul memohon kepadamu ya Allah untuk terus-menerus dibersihkan tauhidullah kami ini ya Allah dari kemungkinan watak atau sekurang-kurangnya sifat-sifat yang justru mengganggu apalagi menggerogoti kemurnian dan kekuatan serta keutuhan tauhidullah kami ya Allah.
Jadikanlah ya Allah kami ini orang yang zikirnya dengan mulut yang tulus, karena mulut ini adalah maling pemberian kamu ya Allah. Hatinya yang mantap ya Allah, karena hati ini adalah anugerah daripadamu ya Allah. Dan kalau kami melakukan perbuatan tugas sehari-hari maupun sudah tidak tugas lagi ya Allah, berikanlah segenap panca indera kami ini mengamalkan amal perbuatan yang ada dalam koridor ridhomu dan ridho Rasulmu. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah kami semua, keluarga kami semua, rakyat kami semua, umat kami semua ya Allah, pemimpin-pemimpin kami ya Allah, tokoh-tokoh kami yang kami kagumi ya Allah, panutan-panutan kami ya Allah, berikanlah kepada mereka dan kami semua bimbingan hidayah seperti yang kau didikan kepada kami semua. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah di atas jalan hidayahmu ya Allah, dalam bentuk siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang tidak bengkok. Jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat tak terkira ya Allah, termasuk kami bangsa Indonesia, khususnya yang sedang mengikuti ceramah duha ini Allah. Alhamdulillah serba kecukupan ya Allah, termasuk di zaman corona ya Allah. Ini ujian daripada kamu ya Allah. Mudah-mudahan aku diberikan, kami semua, kita semua diberikan kemampuan untuk melaksanakan. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau tidak ridho ya Allah. Atau bahkan Kau katakan bukan jalannya orang-orang yang dibenci oleh kamu ya Allah. Tetapi jalannya orang-orang yang telah Kau beri kenikmatan mulai zaman awal manusia sampai sekarang dan sampai nanti anak-anak cucu kami ya Allah ke depan, mudah-mudahan tetap eksis tauhidullahnya di kehidupan pribadi, keluarga, berbangsa dan bernegara. Demikian ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Amin Suma yang telah memberikan kepada kita wejangan, tausiah, dan tentunya adalah bekal kehidupan kita agar kita tetap menjadi orang bahagia. Amin. Dan terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu Direksi BRI, pejabat-pejabat BRI, dan seluruh keluarga besar Bank Rakyat Indonesia yang telah mengikuti acara pada pagi hari ini, dan tentunya sekali mudah-mudahan semua kita tetap dalam bingkai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembawa acara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Adalah kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.